عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد. Kita sampai 414. Terakhir tentang satu kebaikan dibalas 10, satu keburukan dibalas 1. Mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita sehasta. Kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah mendekat kepada kita satu depa. Kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, Allah mendekat kepada kita dengan berlari dan seterusnya. Ya, 414. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Ja'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arabi, Badui. Ini siapapun yang hidup jauh dari perkotaan, jauh dari tata krama, kesopanan, pendidikan, rasa malu dan seterusnya. Oleh karena itu para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang kepada Nabi, nanya ini, nanya itu, nanya ini, nanya itu. Senang, merasa terwakili. Para sahabat pingin nanya, tapi malu, nggak enak, sungkan. Akhlak para sahabat terhadap Nabi luar biasa. Nah, Arab Badui ini nggak ada malu, namanya Badui, gitu ya. Ikut mendengarkan pertanyaan. Nah, di sini Arab Badui ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, mal mujibatan?" Ya Rasul, apa itu dua hal yang pasti? Jadi enggak ragu-ragu lagi, enggak samar lagi, pasti. Dua hal. Mungkin orang Arab Badui ini mendengar mungkin dari orang lain, dari siapa, ada dua hal yang pasti. Nah, dia nggak tahu apa itu atau ingin memastikan. Dua hal yang pasti itu apa? Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, "Man mata la yusyriku billahi syai'an." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, bertauhid, betul-betul bertauhid, faham dia arti sesungguhnya tentang tauhid itu, maka dakhalal jannah, dia pasti masuk surga, pasti. Bagaimana kalau jarang sholat, suka zina, minum khamr, berjudi? Nah, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di hadis berikutnya. Yang jelas, kalau dia betul-betul bertauhid, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dakhalal jannah. Ini kepastian yang pertama. Apa kepastian yang kedua? Wa man mata yusyriku bihi syai'an.
Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan apapun, mau dengan manusia termulia, malaikat termulia, menyekutukan Allah dengan Jibril, menyekutukan Allah dengan Rasulullah, demi Allah, demi Rasulullah, demi Allah dan Rasulnya, demi Jibril misalnya, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Ini kepastian yang kedua. Luar biasa, dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Dosa terbesar, dosa yang paling disukai oleh iblis. Maka iblis berusaha supaya bagaimana kaum muslimin itu berbuat syirik. Ketika ini sudah terjadi, kadang iblis biarkan seorang muslim sholat, saum, zakat, haji, jihad, udah biarin saja. Tujuan pokoknya sudah tercapai oleh iblis itu, yaitu seorang muslim berbuat syirik. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Muslim. Hanya ada satu faidah dari hadis ini. Ittafaqa ahlus sunnati wal jama'ati. Ahlus sunnah wal jama'ah sepakat ala anna al-'asiya, bahwa orang yang berbuat maksiat la yakhludu fi nari jahannam, tidak kekal di jahannam apapun dosa yang dia lakukan. Berzina, berjudi, membunuh, merampok, tidak sholat, tidak saum, madama qad mata 'alal iman, selagi dia mati dalam keadaan iman. Wa annal kafira yakhludu fiha, yang kekal di neraka adalah orang-orang kafir. Ya, kita lanjut 415. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adz radifuhu ala rahal. Anas bin Malik menceritakan bagaimana Nabi memboncengkan Mu'adz bin Jabal. Ada beberapa orang yang pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk istrinya. Bahkan ramai para ulama membahas ketika Nabi menawarkan Asma binti Abu Bakar untuk memboncengnya. Karena Asma putrinya Abu Bakar, putri pedagang saudagar yang kaya raya ini, Abu Bakar yang kaya raya. Hampir setiap hari itu berjalan sekitar 9 atau 10 mil. Tentu bukan jarak yang dekat buat seorang wanita. Kenapa? Karena suaminya, yaitu Zubair bin Awwam, miskin. Ya. Maka untuk membantu suaminya, dia harus melakukan sesuatu. Salah satunya berjalan sekitar 9 mil, dan itu hampir setiap hari. Nah, satu ketika Nabi melewati. Nabi menawarkan supaya membonceng. Para ulama ramai membahas ini. Kan bukan mahram, ya kan? Istri orang lagi. Dengan pembahasan yang inilah ulama ya. Ada 2 atau 3 pendapat. Itu bukan pembahasan kita. Nah, ini Mu'adz dibonceng oleh Nabi. Nah, dalam keadaan berboncengan itu Nabi mengatakan, ya Mu'adz. Tentu Nabi membelakangi Mu'adz.
Ya. Mu'ad yang di belakang. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Terjemahan bebasnya ya apa ya Rasulullah? Siap. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Dijelaskan di sini labbaik ijabatun ba'da ijabatin. Lebih dari sekedar menyambut secara biasa. Menyambut di atas menyambut. Ya. Sulit mencari padanannya di bahasa kita. Wa sa'daik musa'adatun fi ta'atika ba'da musa'adatin. Siap melaksanakan perintah, lebih siap lagi. Labbaika ya Rasulullah wa sa'daik artinya apapun yang akan engkau perintahkan, aku siap ya Rasul. Nabi memanggil lagi, ya Mu'ad. Apa Nabi nggak dengar? Apa Nabi sengaja mengulang? Yang jelas Nabi memanggil lagi, ya Mu'ad. Mu'ad menjawab lagi, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Nabi memanggil lagi, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Dijawab dengan jawaban yang sama untuk ketiga kalinya, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Nah, setelah yang tiga ini, Nabi bersabda, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah. Tidak ada seseorang yang sudah bersaksi, beriqrar, menyatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sidqan min qalbihi, betul-betul tulus, ikhlas, benar, jujur dari dalam hatinya, bukan pura-pura seperti orang munafik, dan dia faham apa yang dia ucapkan. Illa harramahullahu 'alan nar. Allah haramkan dia masuk neraka. Allah haramkan dia masuk neraka. Berarti betul-betul tidak masuk neraka. Dan syaratnya adalah dua itu. Bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya, haram masuk neraka. Qala mendengar ini, mungkin ini pertama kali Mu'ad mendengar ini. Maka Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas. Bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang? Fayastabshiru, agar mereka senang. Tentu kaum muslimin ya. Agar kaum muslimin senang, bergembira. Gimana tidak? Berzina, minum khamr, berjudi, tidak sholat, tidak saum, tetapi bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, haramahullahu 'alan nar. Allah haramkan dia masuk neraka. Luar biasa ini. Bolehkah aku sampaikan ini kepada orang-orang? Mu'ad bertanya seperti ini menunjukkan bahwa Mu'ad ragu ya. Sebab kalau tidak ragu ngapain nanya? Namanya ilmu, keluar dari lisan Nabi kan ilmu. Tapi ilmunya seperti ini. Dan bagi sebagian orang, terutama ahli maksiat, akan berbahaya, makanya nanya. Ya, kan sepertinya tidak ada. Nabi bersabda, lalu para sahabat bertanya, bolehkah hadis itu aku sampaikan kepada yang lain? Enggak ada kecuali ini. Berarti Mu'ad bin Jabal tahu ya, makanya nanya. Gitu.
Kalau nggak ada apa-apanya, ya ngapain nanya seperti itu? Orang ilmu kok. Ya berpegang kepada kaidah umum bahwa ilmu dari Nabi ya harus disampaikan. Apalagi diperkuat dengan sabda Nabi ketika khutbah di Haji Wada. Liyuballigh minkum asyahid al-ghaib. Hendaklah kalian yang hadir di sini mendengarkan sabdaku, sampaikan kepada yang tidak mendengar. Ini merupakan takdil dari Nabi, berarti dari Allah, ya, terhadap seluruh para sahabat. Ketika Ali bin Madini atau Yahya bin Ma'in mentakdil seseorang, luar biasa. Murid-muridnya itu nyatet. Siapa tadi? Si fulan. Ditakdil oleh Ali bin Madini. Ditakdil oleh Imam Ahmad misalnya. Ini yang mentakdil Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ini takdil terbesar. Hendaklah kalian yang mendengarkan sabdaku ini sampaikan kepada yang tidak mendengar. Nabi nggak bilang kecuali kalian yang lemah hafalannya, kecuali kalian yang tidak adil, kecuali kalian yang tidak dobit. Nggak ada. Berarti keluar dari sabda Nabi ini, keluar kaidah kullu sahabatin adil. Setiap sahabat siapapun dia adil. Ketika seorang sahabat mengucapkan qala Rasulullah, maka wajib diterima. Gitu ya. Beda yang bukan sahabat. Misalnya ada seseorang mengatakan qala Ahmad bin Hanbal, dikejar. Betul dengar? Ketemu guru dan murid. Gitu. Adapun seluruh sahabat ketika mengucapkan qala Rasulullah, maka wajib diterima. Oleh karena itu beberapa riwayat hadis ragu. Ini dari Abu Hurairah apa dari Sa'id Al-Khudri? Masalah? Enggak masalah. Enggak masalah. Mau Abu Hurairah, mau Abu Sa'id Al-Khudri, enggak masalah. Nah, berbeda yang di bawahnya. Gitu. Ketika seorang perawi ragu, ini dari Sa'id bin Umar apa Umar bin Sa'id, ini jadi masalah. Ya. Karena tentu yang satu sikoh, yang satu belum tentu sikoh. Kalau semua sahabat sikoh. Gitu. Dan para sahabat dituntun oleh Allah, kalau ragu, kalau nggak tahu, nggak akan berani menyampaikan hadis. Maka ketika seorang sahabat berani mengucapkan qala Rasulullah, ya udah itu dipegang, betul-betul dipegang. Bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang ya Rasul? Nabi menjawab, boleh apa tidak? Iya, tidak. Aneh juga ini. Kan ilmu ini. Nabi mengatakan, idzan yattakilu. Nanti mereka akan bermudah-mudah. Menurut antum yang dimaksud mereka oleh Rasulullah ini siapa? Mungkinkah Abu Bakar? Mungkinkah Umar? Mungkinkah 10 orang yang dijamin masuk surga? Insya Allah tidak mungkin. Ya, nggak ada di benak Nabi kalau disampaikan nanti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabatku jadi malas sholat, jadi malas puasa, jadi minum khamr. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang-orang tertentu yang lemah iman tentunya. Ya. Nah, disinilah jawaban. Kenapa akhirnya Mu'adz menyampaikan apa enggak? Iya, menyampaikan lah. Kalau nggak menyampaikan kita nggak tahu. Nggak sampai kita. Iya, menyampaikan. Ya, saya bacakan. Fa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi.
Awalnya Mu'adz nggak menyampaikan sehari, 2 hari, sebulan, setahun, 2 tahun. Ini sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat. Nah, ketika Mu'adz merasa sudah tua, sudah dekat ajalnya, disampaikan oleh Mu'adz. Fa'akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Akhirnya di akhir kehidupan Mu'adz bin Jabal, saat-saat mendekati ajal, hadis ini disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Ta'assuman. Apa ta'assuman? Ta'assum, ismun, dosa, takut dosa karena menyembunyikan ilmu. Ya, padahal dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, disinilah luar biasa keilmuan para sahabat itu. Bukan sekedar hafal, tapi faham betul. Sebagaimana Fatimah ketika dibisikin sesuatu oleh Nabi, bisikan pertama Fatimah langsung menangis. Kemudian dibisikin, langsung diem, langsung senyum, langsung senang. Itu di hadapan istri-istri Nabi. Nah, ketika Nabi pergi, penasaran istri-istri Nabi. Bisikan pertama apa? Bisikan kedua apa? Sehingga engkau menangis, kemudian engkau tertawa. Fatimah cerdas. Ya. Kalau aku boleh sampaikan kepada kalian, berarti bukan rahasia. Kalau bukan rahasia, kenapa Nabi bisik-bisik? Ya, maka sampai Nabi wafat, Fatimah belum membuka rahasia ini. Ketika Nabi sudah wafat, baru. Ya. Nah, termasuk ini. Mu'adz bin Jabal faham, cerdas. Maka Mu'adz bin Jabal berpegang kepada kaidah umum bahwa ilmu dari Nabi harus disampaikan. Lalu apa fawaidnya tentang idzan yattakilu? Pilih-pilih. Gitu. Pilih-pilih. Jangan semua orang disampaikan hadis ini. Lihat keadaannya. Ya, disinilah insya Allah kita husnudon kepada antum semua. Apa iya antum habis ngaji hadis ini lalu merasa aman, lalu antum nyobain minum khamr sekali-sekali dah? Ini kan jaminan surga? Insya Allah enggak. Ane yakin insya Allah enggak. Ya, berbeda itu anak-anak pinggir jalan yang pada main judi, minum khamr, nggak pernah sholat, tapi muslim ya. Pantaskah disampaikan hadis ini? Ya, insya Allah nggak pantas. Ya, tentu kita ajak sholat. Betapa besar dosa minum khamr, berjudi, begitu. Tidak pantas kita sampaikan hadis ini. Kalau kita sampaikan, ya girang mereka. Oh, boleh juga ini. Ya. Tentu tidak seperti itu, ya kan? Maka Nabi mengatakan idzan yattakilu. Beliau tidak mengatakan jangan, lah. Ya. Beliau mengatakan idzan yattakilu. Nanti orang-orang akan bermudah-mudah menyepelekan dosa. Gitu ya. Inilah yang ditangkap oleh Mu'adz bin Jabal, sehingga Mu'adz tetap menyampaikan hadis ini. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis. Jawazul irdafi 'ala dabbah. Bolehnya berboncengan di atas kendaraan. Yang dimaksud unta, kuda, ya.
Dan ada seorang ulama bernama Ibnu Mundah, ini menulis dalam kitab khusus, Kutaib lebih tepatnya ya, siapa-siapa saja orang yang pernah dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini luar biasa, para ulama kadang menulis sesuatu yang tidak terfikir oleh ulama lain. Mengumpulkan riwayat tentang Nabi berboncengan. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi, diucapkan oleh Nabi selama 23 tahun itu adalah ilmu semua. Ini salah satu ilmu. Walaupun tentu banyak nasihat para ulama, al-aham fal-aham. Mana yang lebih penting, mana yang lebih penting, mana yang lebih penting, begitu. Jangan sampai sibuk dengan ilmu-ilmu yang kurang penting, lalu tidak ada perhatian terhadap akidah, tauhid, manhaj. Jangan sampai seperti itu. Apalagi kita nggak seberapa belajarnya, terlalu dangkal, maka tentu al-aham wal-aham. Mana yang paling penting? Jangan sampai kita berdalam-dalam mempelajari ilmu tajwid misalnya, apalagi tentang mat, kan banyak sekali itu. Sementara nggak tahu apa-apa tentang tauhid uluhiyah, sementara nggak tahu apa-apa tentang manhaj. Tentu ini rugi sekali, salah sekali. Ilmu tajwidnya luar biasa, sampai sekian harokat, panjangnya sekian harokat ya. Saya pernah dengar nasihat dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ya. Beliau menasihati jangan terlalu berdalam-dalam mempelajari ilmu seperti itu ya. Takut, khawatir nanti ilmu yang jauh lebih besar bermanfaat terbengkelai, akhirnya kita nggak tahu. Yang kedua, bayanu manzilati Mu'ad inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi lahu. Bagaimana kedudukan Mu'ad bin Jabal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dicintai oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sampai beliau senang mendengar Mu'ad mengucapkan labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Diulang lagi supaya Nabi dengar lagi, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Dan Nabi pernah mengatakan Mu'ad bin Jabal adalah umatku yang paling tahu tentang al-halal wal haram. Berarti ilmu apa ini? Ilmu fikih, terutama muamalah, mana yang halal, mana yang haram, yang paling tahu adalah Mu'ad bin Jabal setelah Nabi tentunya. Berarti melebihi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 10 orang yang dijamin masuk surga, Mu'ad bin Jabal masuk apa tidak? Tidak kan? Tidak ya. Tapi yang tahu mana yang halal, mana yang haram, Mu'ad bin Jabal nomor 1. 10 orang yang dijamin masuk surga bukan nomor 1, di bawahnya Mu'ad. Dan begitulah kaum muslimin, para sahabat, menonjol di sini, kurang di sini, manusia. Beda dengan Nabi alaihi salatu wassalam, semuanya pasti nomor 1. Tentang fikih nomor 1 siapa? Tentu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentang akidah nomor 1 siapa? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang tafsir, tentang muamalah, tentang akhlak, semuanya nomor 1. Adapun para sahabat, apalagi ulama ya. Maka kita lihat para ulama mengambil fokus ilmu masing-masing ya. Tidak semuanya dikuasai nomor 1. Bukan
bukan berarti nggak tahu apa-apa ya. Gitu. Mu'adz bin Jabal yang paling tahu mana yang halal mana haram bukan berarti beliau tidak tahu apa-apa tentang tafsir misalnya. Tentu tidak seperti itu. Jawazu tarki tahdits bi amrin la tablughuhu atau tafqahuhu uqulul mukhatabin. Bolehnya tidak mengatakan sesuatu yang dikhawatirkan akalnya si mukhatab yang diajak bicara itu tidak sampai. Maka ada riwayat hadithun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akalnya. Gitu. Maka sangat tidak baik kalau kita berbicara tentang ilmu yang berdalam-dalam di hadapan orang awam. Ya, tidak seperti itu. Syu'bah bin Hajjaj pernah berbicara tentang ruwatul hadis. Si fulan siqah, si fulan bisa diambil riwayatnya. Pokoknya ilmu riwayat hadis yang hanya para ulama hadis lah yang tahu. Di depan orang-orang awam. Di depan orang-orang awam. Ini terdengar oleh gurunya Imam Al-A'mash. Gurunya langsung melarang, menasihati, jangan begitu. Ya. Jangan begitu. Bahkan ada kalimat yang agak kasar ya. Jangan kalungkan mutiara di leher babi. Ya. Ini menunjukkan berbicara tentang ilmu itu ada tabdzir, ada kemubadziran. Belasan kali para asatidzah se-Indonesia ini didatangi oleh para masyayikh, murid-murid Syekh Albani ya. Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Ali Hasan, Syekh Musa Nasr, Syekh Salim bin Ida Al-Hilali, yang kita semua yakin beliau-beliau adalah ahlu hadis karena gurunya kan luar biasa dalam ilmu hadis. Tapi tidak pernah sekalipun berbicara tentang ruwatul hadis. Si fulan siqah apa tidak, si fulan adil, enggak ada. Ya. Karena mereka tahu siapa yang di hadapan beliau-beliau ini. Ya. Ini salah satu adab dalam berbicara tentang ilmu. La yajuzu katmul ilmi khasyata dhahabihi. Tidak boleh menyembunyikan ilmu, dikhawatirkan ilmu itu hilang. Nah, ini ilmu yang luar biasa kan. Kalau Mu'adz bin Jabal tidak sampaikan, ya hilang. Hilang ilmu ini. Ini ilmu yang luar biasa. Yang kita semakin yakin dan beriman betapa Allah itu Maha Pengampun. Dan semakin cinta kita kepadanya. Bayangkan berzina, minum khamar, berjudi, tidak sholat, tidak sholat. Kayak apa itu dosanya? Diampuni. Langsung dimasukkan ke dalam surga. Hanya karena dua kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggak sampai setengah menit kita mengucapkannya. Dengan ucapan ini dan dia yakin dari hatinya ucapan ini tidak dimasukkan ke neraka. Karena ini dahsyat luar biasa. Gak ada yang seperti ini. Luar biasa, Allah Maha Pengampun. Ya. Nah, hilang itu kalau tidak disampaikan oleh Mu'adz. Menyampaikan terutama di akhir kehidupan beliau. Kemudian yajuzu lil mar'i ay ya'khudha li nafsihi bil ahwal.
boleh bagi seseorang untuk mengambil langkah kehati-hatian. Bahkan ini disukai. Mana yang lebih berhati-hati? Untuk diri kita ya. Adapun untuk orang lain, ya kita tidak boleh memaksa. Ini boleh, ini boleh. Ini silahkan, ini silahkan. Nah, kita boleh mengambil langkah hati-hati. Ambil contoh Syalbani. Antum mungkin masih ingat. Syalbani itu mewajibkan cadar apa tidak? Tidak. Berseberangan dengan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Ya. Dalilnya luar biasa. Hujahnya luar biasa. Ya. Sampai ada seorang syekh di Saudi itu mengatakan, saya yakin, seyakin-yakinnya, ini seorang syekh berilmu ya. Saya yakin-yakinnya cadar itu wajib. Tapi saya tidak bisa membantah hujahnya Syekh Albani. Ya. Saya tidak bisa membantah. Gitu. Ya mungkin karena Syekh ini begitu sikapnya, takzimnya terhadap Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan memang cadar itu pemandangan sehari-hari di Saudi. Mungkin dari Syekh ini lahir sampai dia ngomong seperti itu, ya melihat cadar setiap hari gitu. Sampai ada kisah, artinya betul-betul mereka itu takzim sekali, sikap sekali dengan fatwanya Syekh bin Baz bahwa cadar itu wajib. Sampai ada cerita agak lucu, seorang Indonesia, supir atau pembantu gitu kerja di sana, nggak sengaja papasan sama majikannya perempuan habis mandi atau apa gitu kan, ya pakai anduk atau apa. Begitu papasan nggak sengaja, langsung yang ditutupin apanya? Wajahnya gitu ya. Sementara dengkulnya, betisnya, setengah pahanya, ya namanya habis mandi ya kan, namanya di rumah. Nah ini saking luar biasanya takzimnya terhadap Syekh bin Baz ya. Yang masalah sepak bola kan begitu. Begitu para masyayikh mengatakan halal, langsung main bola luar biasa. Nah, itu mereka takzim terhadap ulamanya. Nah, Syalbani beda. Ya. Ayo, kitab beliau Hijab Mar'atil Muslimah sulit sekali dibantah. Sangat sulit dibantah kalau cadar itu tidak wajib. Tapi antum tahu, istri Syalbani, anak-anak perempuan Syalbani pakai cadar atau tidak? Pakai gitu. Jadi untuk kehati-hatian ya. Beda sama kita ya. Kebalikannya gitu. Para ulama berhati-hati. Jawazul istifsari amma yataraddadu fi nafsil sa'il. Bolehnya minta penjelasan, istifsar, minta ditafsirkan tentang sesuatu yang masih ragu pada diri penanya, seseorang. Karena Mu'ad ini masih ragu, boleh apa tidak, maka nanya. Dan dijawab oleh Nabi, idzan yattakilu, nanti mereka bermudah-mudah. Kemudian min haqqi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah ayyakuna qailuha sadiqan ghaira syakin wala munafiqin. Syarat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bisa diharamkan masuk neraka adalah betul-betul itu keluar dari hatinya, tidak ada keraguan, tidak ada kemunafikan. Maka jika dia ragu mengucapkan kalimat itu atau bohong seperti orang munafik, tentu nggak ada manfaatnya, walaupun fasih sekali. Ya tentu Abdullah bin Ubay bin Salul fasih sekali mengucapkan kalimat itu. Orang Arab kan, tapi kekal di neraka selama-lamanya.
Yang terakhir, ahlut tauhidi la yakhluduna fi nari jahannam. Orang-orang yang bertauhid tidak akan kekal di jahannam. Wa in dakhuluha bisababi dzunubihim. Ketika mereka masuk jahannam dengan sebab dosa-dosanya, ukhraju minha, nanti akan dikeluarkan. Ba'da ayyatatahharu, setelah disucikan dulu. Dimasukkan ke Nahrul Hayah. Nahrul Hayah, sungai yang hidup, ya. Setelah sebelumnya ayyakuna fahman, udah seperti arang, dia dibakar setiap hari beratus tahun, ya. Ya, maka dikatakan sifat penghuni neraka itu apa? La yamutu fiha wala yahya. Seolah-olah bukan orang hidup gitu. Mati juga enggak. Mati enggak, hidup juga. Dia disiksa setiap hari tanpa istirahat sedetik pun. Maka supaya masuk surga itu dalam keadaan baik, maka dimasukkan dulu ke Nahrul Hayah. Nah, setelah dimasukkan ke Nahrul Hayah itu, maka seperti apa ya? Yang mati itu menjadi hidup. Ya. Nah, setelah itu baru masuk surga dalam keadaan ya bagus, tangannya, kakinya, wajahnya utuh, cantik, tampan. Tapi iya, di dahinya ada tulisan Jahannamiyun. Jahannamiyun. Kalau istilah kita mungkin X gitu kali ya. Kalau kita kan X apa, narapidana apa, ini Jahannamiyun. Ya nggak apa-apa lah, daripada disiksa, ya kan. Ya nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Lama-lama malu juga kali ya. Akhirnya memohon kepada Allah supaya dihilangkan itu tulisan Jahannamiyun yang ada di dahinya. Allah kabulkan, Allah hilangkan. Dan setelah itu nggak ada lagi pembahasan, apalagi cacian, makian, nggak ada. Wallahu. Ya, ada pertanyaan, silakan.